Meski diisi pemain muda, namun PSSI berharap timnas bisa tetap meraih hasil maksimal mengakhiri puasa gelar timnas senior. Tim Liputan Kompas TV. Untuk membahas persiapan tim nasional ke Piala AFF dan bagaimana peluangnya, sudah ada bersama kita Ketua Badan Tim Nasional Sumarji dan analis sepak bola Binder Singh. Selamat malam Pak Marji, Bung Binder. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marji, langsung saja, sudah berapa pemain yang bisa ikut training camp sejauh ini? Sampai dengan hari ini, sore ini tadi, ada 23 pemain, tetapi yang 2 hari ini kita kembalikan ke klub dikarenakan mengalami cedera. Made Tito dan Zaki Ashraf ke PSM. Oh, ada 2 yang dipulangkan ke klub karena cedera ini ya. Ya. Targetnya nanti yang akan dibawa untuk AFF berapa squad gitu, berapa orang di squadnya nanti Pak Marji? Ya, sesuai regulasi yang ditentukan oleh AFF di turnamen ini, 26 pemain yang boleh dibawa, tetapi ketika nanti bermain itu yang boleh didaftarkan 23. Jadi dari 26 nanti yang akan kita bawa, kondisinya kalau boleh ada saat sekarang ini ya, ada saat sekarang ini memang masih kurang beberapa pemain dikarenakan ada beberapa yang contoh seperti Arhan, terus lanjut Asnawi, itu baru bisa gabung nanti. Arhan tanggal 1 hari Minggu besok, Asnawi setelah klubnya bermain, mungkin diperkirakan tanggal 4 baru bergabung. Sehingga yang lain ya tentu nanti akan kita sesuaikan kaitannya dengan yang upload yang kita panggil. Oke, berarti untuk seperti pemain-pemain abroad seperti Justin Hubner, lalu Ivar Jenner, dan juga Marcelino ini sudah ikut ya sekarang ya, sudah ikut training? Belum ya? Jadi pemain-pemain abroad ini belum? Jadi kan total semuanya yang kita panggil kan 33 pemain. 33 pemain yang kita panggil, yang datang 23 pemain. Sisanya selebihnya 2 tadi kita pulangkan ke klub dikarenakan cedera. Ya sisanya masih belum datang. Tadi saya sampaikan. Dari selain tadi kalau Asnawi kan sudah ada kepastian tanggal 4 begitu ya akan bergabung. Nah, pemain abroad yang lain seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, lalu ada Marcelino juga, ada Rafael Struijk juga. Ini kapan mau gabungnya Pak Marji? Yang sudah pasti gabung sama sesuai info dari Pak Ketua Umum semalam menyampaikan kepada saya Marcelino bisa bergabung, dan tadi saya sudah kontak Marcelino juga. Dia akan berangkat setelah tanggal 1 karena tanggal 1 itu klubnya masih harus bermain. Mungkin setelah itu Marcelino akan bisa gabung. Selanjutnya kalau Justin, saya dari BTN juga masih mengkomunikasikan dengan klubnya. Kira-kira kapan dia bisa bergabung. Kalau Ivar sudah memberikan, Ivar juga masih belum ada jawaban pasti. Ya, kalau Rafa sudah ada jawaban. Disampaikan bisa bergabung ketika nanti Indonesia semifinal atau final. Sebelum kita bahas soal menu latihan di training camp, saya akan ke Bung Binder dulu. Gimana Bung Binder, peluang timnas dengan pemain-pemain muda? Ini kan komposisinya agak berbeda ya dengan kualifikasi Piala Dunia. Ini pemain-pemain muda di usia 22, U22. Menghadapi juga skuad sepertinya U22 juga dari negara-negara di ASEAN. Bagaimana sejauh ini peluangnya? Kalau menurut saya peluang kita besar ya. Bukan saja untuk masuk ke final tapi juga untuk menjadi juara. Karena kita harus flashback juga ya pada tahun 2021. Pada saat itu juga kan materi pemain timnas kita kan mayoritas para pemain muda ya. Cuma Fahrudin saja itu pemain senior, dan ada Ezra Walian yang sebelumnya adalah sedikit jam terbang dengan timnas kita ya. Tapi faktanya timnas kita pada saat itu kan bisa lolos sampai ke final. Ya memang sih di final kalah ya dari segi kematangan dari Thailand pada saat itu. Jadi saya justru optimis dengan para pemain muda ini yang tentu tim-tim lawan belum juga mungkin membaca ya
Ya. membaca karakter permainan dari para pemain muda ini, tentu mereka juga nanti akan kesulitan lah untuk bisa membaca strategi dari tim kita. Apalagi kan pelatihnya masih sama ya, Shin Tae-yong ya. Ya. Ini kan adalah Piala AFF yang ketiga bagi Shin Tae-yong. Saya justru optimis, ya seharusnya sih bisa ke final dan menjadi juara. Saya sih kok melihatnya bukan hanya optimis, tapi juga ini pemain muda yang sudah beda dengan beberapa tahun yang lalu begitu. Kalau melihat komposisi pemain muda yang sekarang sudah ada influence dari pemain-pemain Indonesia yang bermain di Eropa juga ada bermain di beberapa klub di ASEAN. Sejauh ini influence mereka-mereka yang abroad begitu bermain di liga-liga luar Indonesia, bagaimana untuk impact-nya untuk timnas kita, terutama yang U22 ini, Bung Binder? Jelas sangat besar dong. Besar, Saya ya? dari beberapa tahun yang lalu juga selalu mengatakan bahwa para pemain abroad kita atau para pemain keturunan kita yang bermain di Eropa itu, pada saat memang mereka sekarang bisa membela timnas Indonesia, jelas mengangkat level permainan dari timnas kita. Kan hari ini kan kita juga sudah bisa melihat timnas kita tembus ya ke peringkat 125 ya FIFA ya. Ini kan sesuatu yang perlu kita syukuri ya, dan juga kita perlu apresiasi juga kepada federasi dan juga jajaran pelatih dan juga pemain bisa merealisasikan ya peringkat FIFA hampir mendekati 100 besar. Jadi saya justru berharap para pemain kita yang bermain di abroad, Marcelino, Arhan, Asnawi, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Strijk, semoga mereka semua bisa bermain mulai dari semifinal. Kalau dari semifinal, karena di semifinal kemungkinan kan lawan kita nih bakal lebih berat ya. Bakal lebih berat itu kan di semifinal. Saya berharap mereka masuk, dan dengan hadirnya mereka, jika mereka nanti bisa gabung juga dengan para pemain muda kita yang kan belum punya pengalaman ya bermain di level senior di arena internasional kan seperti Piala AFF ini, kan banyak pemain seperti Cahaya Supriyadi, ada Kadek Arel, kan mereka belum pernah bermain di level senior. Justru dengan hadirnya para pemain kita yang bermain di abroad ini akan memberikan mereka kepercayaan diri yang sangat luar biasa gitu. Pastilah, sudah pasti. Dan saya pikir ya dalam hal ini juga para pemain kita yang bermain di dalam negeri juga harus bisa bersaing dengan mereka ya. Jadi ya akan ada semacam persaingan yang sehat juga nanti. Ya, dengan besarnya impact pemain-pemain abroad kepada pemain muda kita di Indonesia, target juara realistis dong ya Pak Marji? Ya begini ya, kembali lagi sebenarnya untuk turnamen AFF ini memang jauh-jauh hari sudah dirapatkan di Exco, dan Ketua Umum sebenarnya sudah mengambil, boleh dikatakan memberikan pesan kepada kita dan disetujui semua oleh teman-teman Exco. Intinya bahwa yang utama berkaitan dengan turnamen AFF 2024-2025 ini satu adalah regenerasi, ini penting. Regenerasi, yang kedua kita mempersiapkan untuk SEA Games. Jadi dua hal itu sebenarnya yang terpenting. Nah, tetapi kembali lagi sepak bola itu memang harus ada target. Kalau tidak ada target tentu kan juga tidak semangat gitu. Maka ya realistis dengan kondisi para pemain yang ada, paling tidak kita bisa sampai final lah ya. Paling tidak kita bisa sampai final. Kalaupun itu nanti bisa juara ya itu bagian daripada bonus gitu ya. Jadi ini saya harus sampaikan realita yang ada saja. Sepak bola itu kan tidak jauh dari satu kualitas pemainnya, terus yang kedua yang pasti adalah statistik daripada tim kita sendiri, dan kita juga belum menganalisa nih tim lawan yang akan kita hadapi ini seperti apa, sehingga kita semua akan tahu kalau memang kita sudah bisa membaca statistik daripada lawan yang akan kita hadapi, pasti kan ya kita akan bisa tahu, ini nanti hasilnya seperti apa. Tadi saya singgung juga menu latihan nih Pak Marji, menu latihan beberapa hari terakhir ini atau hari ini juga apa aja nih kira-kira untuk meningkatkan kualitas teman-teman timnas? Memang saya harus akui jempol lah kalau Coach Shin ini. Ketika memanggil pemain-pemain muda baru berkumpul, ya itu harus kuat fisik, kuat mental lah. Kalau kuat fisiknya nggak kuat, mentalnya nggak kuat, ya secara otomatis pasti pulang lah dia, kira-kira seperti itu. Disiplin tinggi lah ya kalau Coach Shin ini ya. Kali ini belum menyentuh ke strategi permainan, lebih mengutamakan kepada fisik dan mental dulu, itu yang diasah betul. Karena kalau kedua hal itu sudah bisa tercapai, secara otomatis kan lebih mudah meramu strategi kan. Itu yang dijalani.
Ya, di sini akan berlangsung sampai kapan Pak Marji? Kami di sini di Bali nanti sampai dengan tanggal 4, lantas kami langsung akan berangkat ke Myanmar. Oke. Bung Binder, ini sama sekali kita juga nggak mau ya berbicara soal kegagalan. Kita semua optimistis akan juara dan realistis sepertinya target itu akan di depan mata akan kita raih. Setelah ya 20 tahun terakhir kita tidak bisa menjuarai AFF. Tapi kalau ada batu ganjalan di tengah jalan begitu ya, katakanlah kita masuk final tapi tidak juara, ini apakah jadi ukuran juga untuk Coach Shin melatih timnas muda kita di U22 ini? Sebenarnya kan saya tidak pernah mengatakan harus juara ya. Karena tentu tim yang lain juga mau juara target. Gitu. Jadi saya tidak pernah mengatakan harus juara. Ya kan Pak Marji, saya tidak pernah mengatakan itu. Tapi saya mengatakan... Saya sih sebenarnya mengatakan juara nih. Karena saya optimis bisa juara nih. Kalau saya kan bicara di mana-mana kan jujur ya. Bukan ingin memberikan harapan palsu gitu ya. Jadi saya tadi sudah jelaskan karena sebelumnya dengan skuad yang muda bisa masuk ke final. Bedanya kan kalah pengalaman. Nah, saya harapkan pemain-pemain yang abroad masuk, yang sudah punya pengalaman, dan ada juga beberapa pemain yang sebelumnya juga pernah bermain di Piala Asia U23. Jadi peluang kita untuk menjadi juara itu sangat terbuka dan juga realistis. Bahwasannya dari federasi, memang inginkan regenerasi, ya memang itu adalah hal yang baik. Karena para pemain muda ini yang sekarang sebagian besar sudah mendapatkan menit bermain di level klub, berikan mereka jam terbang untuk bermain di level internasional. Karena yang diharapkan nanti pemain-pemain ini bisa juga nanti masuk ke level senior sebelumnya kan mereka harus bermain di SEA Games. Jadi ini kan ada dua misi ya kalau saya melihatnya dari federasi ya. Pertama, para pemain muda dikasihkan jam terbang, mereka develop, dan tadi saya sepakat bukan 100% sih dengan Pak Marji, tapi 110% Pak. Saya tambahin 10% lagi. Itu soal fisik dan mental. Fisik dan mental, betul. Itu benar sekali. Karena sekarang kan mau main di level senior nih, para pemain muda ini pasti pressingnya itu akan beda lah. Tidak seperti yang mereka bermain di level U20 atau mungkin ada yang juga main di U17 sebelum Piala Dunia. Dan kedua mental. Karena tadi kan Mas Radi tadi kan mengatakan timnas kita sudah lolos 6 kali loh ke final, 6 kali menjadi runner up, beberapa kali semifinal. Kalau saya bicara dengan beberapa mantan pemain yang pernah bermain di ajang itu, ya memang kesulitannya itu ada dari segi mentalitas. Ya artinya betul juga mental juga Coach Shin harus menguatkan para pemain kita. Gitu. Jadi peluangnya memang sangat besar bagi kita, tergantung artinya nanti persiapan kita. Coach ini sudah sangat membaca bagaimana pengalaman 6 kali masuk final, masalah mentalitas dan fisik jadi faktor utama untuk kunci untuk menjadi sukses di final Piala AFF. Dan kita nantikan pertandingan perdana Piala AFF Indonesia pada tanggal 9 Desember akan menjamu Myanmar, dijamu oleh Myanmar. Nanti di Myanmar kita doakan bersama tentu saja bisa meraih kesuksesan yang baik sampai di akhir pertandingan final AFF dan bisa menjadi juara. Amin. Baik, terima kasih Pak Sumarji, Bung Binder sudah berbagi perspektifnya, bagi-bagi informasi soal timnas. Kita semangati bersama terus tim Garuda Muda kita. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa kembali.